Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini kita akan membahas hal yang ringan-ringan saja karena tentunya hari Senin kan ada yang mau kerja atau ada yang masih capek, pulang liburan dan lain sebagainya. Jadi biar nggak berat-berat amat lah informasinya. Nah, nanti saya punya info mengenai sedikit intermezzo tentang kedatangan dua sosok baru di Persib Bandung dan juga ditambah beberapa pertanyaan teman-teman bobotoh yang diantaranya menanyakan tentang kemungkinan pemain baru Persib yang akan bergabung musim depan apakah ada atau tidak lagi. Nah, nanti kita akan bahas lengkapnya di video hari ini. Baik Boboto, saya mulai kabar hari ini dari intermezzo sedikit mengenai kemarin sosok baru yang sudah datang ke Persib Bandung, yaitu Bang Bes atau Bayu Ekasari. Nah, untuk Bang Bes ini sebetulnya kodenya sudah saya kasih di pertengahan musim kemarin atau sekitar 2 bulan yang lalu lah ya kurang lebih. Nah, itu sebetulnya sudah saya jabarkan di situ. Teman-teman juga bisa lihat video saya yang 2 bulan yang lalu mengenai kemungkinan Bang Bes bergabung dengan Persib Bandung karena ya memang sudah ada komunikasi pada saat itu. Namun ya memang belum selancar kemarin-kemarin lah. Nah, akhirnya kemarin juga saya update lagi, saya lempar pertanyaannya ke teman-teman semua, apakah yang akan welcome selanjutnya antara pemain dulu atau asisten pelatih dulu. Nah, teman-teman juga bisa cek lah panjang lebarnya ada di video saya sebelumnya. Nah, itu mungkin sudah saya jelasin, saya udah kasih kode-kodenya dan ternyata ya memang benar ya ada asisten pelatih duluan yang datang ke Persib Bandung. Tapi tentu saja ya ada beberapa ya sedikitnya makan korban lah atau ya pasti harus ada yang out dulu kalau ada yang masuk dan kemarin juga saya sudah jelaskan begitu Bang Bes masuk ya Kus Budiman yang dilepas gitu. Nanti ada penjelasannya sedikit tapi ya. Namun secara sederhananya Bang Bes ini direkrut oleh Persib Bandung atau disodorkan kontrak selama 1 tahun plus opsi perpanjangan. Nah, kenapa hanya 1 tahun? Karena untuk menyesuaikan dengan kontrak Luis Milla juga yang tersisa 1 tahun plus opsi perpanjangan. Nah, nanti di akhir musim kemungkinan akan direview lagi oleh manajemen apakah hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi atau tidak gitu. Jadi kalau memang nantinya Luis Milla diperpanjang kontraknya ya otomatis untuk Bang Bes juga ikut diperpanjang gitu ya mungkin untuk sederhananya. Jadi untuk Bang Bes ini masuk lalu ada yang keluar yaitu Kus Budiman. Nah, Kus Budiman ini juga pernah saya bahas justru di awal-awal kedatangan Luis Milla. Jadi kurang lebih ketika sudah melakoni 2 pertandingan atau pada saat transisi dari Rene Albert ke Kus Budiman dan Luis Milla itu saya pernah bahas kemungkinan ya Kus Budiman dibawa oleh Rene Albert ya waktu itu ya ke PSIS Semarang kalau nggak salah. Teman-teman juga bisa lah cari saya di situ, penjelasan panjang lebarnya ada di situ. Nah, namun disayangkan Rene Albert gagal ke PSIS Semarang sehingga Kus Budiman tetap berada di Persib Bandung namun ya karena mungkin sudah tidak ya sudah mulai kurang aktif sehingga memutuskan untuk apa ya ikut kursus kepelatihan ngambil lisensi agar bisa melatih klub Liga 1 karena waktu itu juga dikasih waktunya kurang lebih sebelum sebelum 2 minggu tuh Persib harus punya pelatih kepala karena Kus Budiman belum punya lisensi untuk melatih Liga 1 karena hanya menjadi karateka saja. Nah, waktu itu juga saya sempat bahas di situ ya panjang lebar lah teman-teman bisa lihat ya videonya. Intinya untuk Kus Budiman ini setelah tidak kurang aktif di Persib, akhirnya untuk menghormati kontraknya yang masih ada sampai musim kemarin, akhirnya mungkin manajemen ngasih kebijakan ya udahlah mungkin bantu-bantu dulu aja tugas di akademi atau untuk ya
apa ya, untuk menganalisa bagaimana untuk pemain-pemain muda Persib dan lain sebagainya. Jadi masih yang penting kontraknya selesainya musim depan, musim kemarin maksud saya, punten. Jadi selama itu ya silahkan aja bisa apa ya melakukan yang terbaik untuk Persib gitu ya, walaupun tidak terlalu aktif di Persib senior. Nah mungkin itu sedikit intermezzo yang bisa saya berikan, dan selebihnya Coach Budiman mungkin akan ikut masih aktif di Liga 1 atau ya mungkin menjadi ya asisten pelatih siapa gitu ya. Baik, kita lanjut di pertanyaan teman-teman bobotoh semua. Pertanyaan yang pertama, apakah ada pemain baru lagi yang akan welcome? Nah, ini kalau kalau tidak mundur jadwalnya atau tidak ada perubahan, seharusnya di bulan ini tuh ada pemain lokal, ya bisa jadi striker atau ya strikernya ini bisa berposisi di sayap atau memang striker satu striker tengah gitu ya, atau memang second striker, atau ada juga gelandang serang. Tapi di sini juga saya nggak tahu ya, itu kadang rencana bisa berubah. Jadi nggak tahu bulan ini lokal semua dihabisin, diperkenalkan ke teman-teman bobotoh, atau memang nunggu asing dulu nanti perkenalan lokal lagi atau asing lagi, gimana lah caranya biar nggak bosan mungkin gitu ya. Nah ini masih banyak, ini saya juga nggak tahu. Seharusnya sih kalau sesuai jadwal ya bulan ini semuanya pemain lokal sudah hadir di Bandung gitu ya. Baik bobotoh, pertanyaan kedua adalah, Kang, apakah sudah ada pemain asing yang deal dengan Persib Bandung? Nah, ini untuk update terakhir yang saya dengar dari Mang Usep juga, untuk update-nya adalah untuk pemain asing ini manajemen sedang intensif banget ngobrol dengan tim pelatih, terutama tim pelatih kepala yaitu Luis Milla. Dan ini kayaknya last minute ya, Luis Milla bisa menentukan pemain asing yang mungkin pertama yang akan datang ke Persib Bandung. Nah, bisa jadi kemungkinan besarnya katanya dari Asia, tapi bukan pemain Asia, namun yang bermain di Asia. Bisa jadi ini dari Spanyol orangnya, atau bisa jadi yang dari Brazil. Nah ini ya nantilah tinggal Luis Milla menentukannya di last minute gitu, karena berburu dengan waktu, karena Persib juga akan melakoni pramusim gitu ya di bulan besok, juga di tanggal kurang dari 2 minggu sudah harus kumpul di Bandung dan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ini dikejar waktu juga menentukan pemain asing. Nah untuk kemarin kabarnya juga yang terakhir, untuk kandidatnya memang lebih fokus ke yang sudah mengenal kultur sepak bola Asia. Jadi tidak terlalu dengan cuacanya tidak terlalu bisa beradaptasi dengan cepat lah dengan cuaca, dengan kultur orang-orangnya dan lain sebagainya. Dan ini juga saya belum bisa merumuskan siapa nama pemain-pemainnya, karena semuanya ini masih samar, masih abu, karena kemarin saya sempat libur juga, jadi belum nanya-nanya lagi nih untuk posisinya apa, lalu siapa pemainnya dan lain sebagainya. Jadi ini masih samar, sehingga ya masih sedikit untuk update yang bisa saya berikan tentang pemain asing. Namun yang jelas update terakhir saya tahunya kemungkinan pemain yang sudah bermain di Asia begitu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, Kang, apakah benar Persib nego dengan striker timnas Malaysia? Nah ini saya kurang tahu ya, maksudnya striker Malaysia di sini tuh yang bukan yang yang Rashid, bukan yang Rashid Safawi Rashid gitu ya, itu bukan ya. Maksudnya kalau striker Malaysia ini mungkin yang dimaksud tuh yang Sergio Aguero kalau nggak salah. Nah ini striker Malaysia, timnas Malaysia, Sergio Aguero ini ya tidak ada sama sekali ya namanya di list gitu. Bahkan saya juga kaget gitu, ini entah dari mana gitu untuk rumors ini. Tapi kalau untuk yang Safawi Rashid, punten ya kalau saya salah, karena agak sudah nggak update pemain Malaysia, kayaknya emang nggak inilah. Jadi untuk Safawi Rashid ini memang ya nantilah tunggu kalau memang ada update
terbaru karena saya juga belum update ya untuk pemain yang Malaysia ini. Jadi ya saya sampai saat ini masih belum tahu kelanjutannya. Tapi kalau ada kelanjutannya nanti saya coba kabari. Namun untuk yang striker timnas Malaysia yang Sergio Aguero itu memang tidak ada lah, kayaknya itu cuma rumors aja gitu ya. Jadi ya dilewat saja lah kalau itu mah tidak perlu diperhitungkan. Nah, mungkin itu saja. Satu lagi pertanyaan terakhir, apakah ada pemain yang out lagi Kang katanya. Nah, ini untuk pemain yang out, yang update terakhir juga saya tahunya hanya David Rumakik saja yang kemungkinan besar dilepas, karena yang satu lagi Ridwan Ansori kalau nggak salah itu pun masih dipertimbangkan karena musim depan kan ada regulasi yang mengatakan bahwa U23, pemain U23 tuh harus dimainkan sejak menit awal, lalu harus masuk starting 11. Takutnya memang ada beberapa pemain kayak misalkan Robby Darwish atau ya yang pemain U23 lainnya, Beckham Putra juga itu tidak bisa main, yang ini bisa dijadikan alternatif. Tapi tidak tahu juga apakah sampai saat ini juga belum ada perpanjangan kontrak untuk Ridwan Ansori. Jadi ini menarik lah kalau memang sesuai selera pelatih. Kan kalau Ridwan Ansori ini selera pelatihnya Robert Rene ya, jadi belum tentu seleranya Luis Milla. Nah, ini juga kita menarik dinantikan apakah memang akan dilepas dengan David Rumakik atau bagaimana. Nanti kita coba update lagi saja kabar selanjutnya. Mungkin itu saja teman-teman Boboto informasi ringan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.